anak nggak mau beresin mainan, apa yang harus dilakukan? Nah, jadi kelemahan kita adalah ya yang harus dikoreksi. Ya yang pertama tadi mengingatkan. Apakah orang-orang bermasalah di dunia ini karena kurang penjelasan? Mereka paham nggak bahwa harus beresin? Paham. Tapi kenapa mereka nggak melakukan? Karena kurang trigger, kurang energi, kurang motif, sehingga mereka tidak termotivasi untuk beresin mainan. Ya contoh lain, sebagian kita nggak suka sayur dari kecil karena yang motifnya kurang. Celakanya sebagian kita memaksakan anak makan sayur, yang ada kemudian anak kita makin benci sayur. Padahal setelah dewasa sebagian kita ada nggak yang nggak suka sayur? Ketika kita mengetahui motifnya, manfaatnya, akhirnya kita makan sayur juga kan. Jadi berhenti mengingatkan anak berkali-kali. Itu bukan hanya bikin capek anak, tapi bikin sebel orang tua juga. Bukan hanya bikin capek orang tua, juga bikin sebel anak. Jadi anak itu bukan kurang penjelasan. Kurang apa dong? Kurang tindakan lagi-lagi. Kurang tindakan. Jadi masalah disiplin, perbuatan buruk itu rasanya sebagian besar mungkin 80-90% itu karena kitanya kurang tegas, bukan kurang baik sama anak ya. Ya. Yang kedua soal saya sudah buat kesepakatan apa? Kesepakatannya adalah mainannya disita. Nah, ini harus dihindari juga. Kenapa? Kalau kita paham cara berpikir anak, tahapan tumbuh kembang anak itu ya pertama makhluk kreatif. Kalau tidak kecanduan gadget, mereka itu sebelumnya tidak pernah kehilangan ide untuk bermain. Artinya apa? Artinya kalaupun ibu sita mainan Legonya, nggak penting buat dia, karena dia bisa mainan yang lain. Nah, jadi jangan pernah buat konsekuensi dengan cara menyita mainan atau kemudian mainannya dibuang, apalagi dibakar. Masya Allah dikasih orang. Iya sih kita ikhlas dikasih orang, tapi kan ada ininya ya, ngurut dada. Jadi saya harus bersabar gitu. Tahu nggak kalian definisi sabar itu apa? Camkan baik-baik ya. Sabar itu bukan ngurut dada. Sabar itu melakukan sesuatu secara bertahap, itu namanya sabar. Sabar itu artinya bukan diam. Sabar itu melakukan sesuatu, tapi kita hasilnya kemudian tidak instan gitu loh. Nah itu namanya sabar gitu loh. Tapi kita melakukan sesuatu on progress gitu loh. Tidak diam, bukan ngurut dada sabar teh. Ya Allah, sampai kapan ibu harus sabar? Nah, itu namanya tak berdaya, itu bukan sabar ya. Kalau anak nggak mau beresin mainan, satu ya jelaskan sekali dengan satu kalimat. Kakak beresin mainan. Yang kedua, dampingi anak. Sampai umur tertentu anak itu harus didampingi. Kalau kita latih anak kita dari umur 2 tahun, 3 tahun beresin mainan, kira-kira sampai 7 tahun harus didampingi. Jadi maksudnya gini, salah satu kesalahan orang tua memandikan anak adalah tidak ada pendampingan. Tidak boleh, harus didampingi awalnya gitu. Jadi didampingi dulu gitulah sampai 2-3 tahun gitu didampingi. Jadi pada saat kita tahu memang tugas dia beresin mainan, tapi yang paling bagus adalah bukan beresin belum, bukan, tapi kita pegang tangan anak, ayo beresin. Ya ibu liatin, kalau perlu ibu bantuin gitu loh. Kalau nggak mau bantu juga nggak apa-apa. Harus di deket anak gitu, harus diliatin sampai dia nyimpen mainan. Tapi kan yang terjadi bukan itu kan, sebagian orang udah beresin belum mainannya, kan gitu kan. Jadi jangan banyak kemudian ngingetin doang. Yang kedua didampingi. Apa yang kedua? Didampingi itu tidak berarti kita harus bantu anak. Kalau mau bantu silahkan, nggak bantu juga nggak apa-apa gitu. Tapi intinya ada di dekat anak, di dekat mainan anak gitu loh. Yang ketiga sekarang nih yang terakhir yang paling penting. Kalau dia tidak mau beresin di batas tertentu, ditindak gitu loh. Tindakannya apa? Kebebasannya dicabut. Kebebasan bersenang-senang. Nah misalnya nih anak udah main Lego nih, udah jam 4 belum beresin ya. Ya pasti alasannya banyak. Jangan memperhatikan alasan, ma capek, ma kan gak banyak, aku udah ada alasan anak-anak, ma aku lapar, ma makan dulu, ma enggak gitu, aku pusing, ma aku ingin istirahat kan gitu loh. Alasannya 1001 macam ya kan, sama kayak anak disuruh puasa pengen buka, nanti kalau aku mati gimana ma, kan gitu lah. Kalau aku sakit gimana kan gitu, betul? Ya satu sisi gembira sih, itu tandanya anak cerdas gitu ya, betul? Yang di satu sisi ya, tapi sisi lain kan nyebelin ya.
Nah, jadi gimana caranya? Gimana caranya? Adalah tadi yang ketiga, ditindaknya dengan apa? Kebebasan dicabut. Maksud kebebasan dicabut apa? Bersenang-senangnya. Kalau dia tidak mau beresin Lego, pasti dia akan melakukan sesuatu setelah main Lego. Setelah nggak mau beresin, ya misalnya baca buku. Kita ambil bukunya. Nggak bisa. Kamu, Dede, AA, Teteh, Kakak tidak boleh bermain apapun sebelum bersenang-senang apapun, melakukan aktivitas apapun sebelum Legonya beresin. Nggak mau juga, pasti dia beralih. Baca buku, cabut bukunya. Keluar rumah, kunci dari dalam. Nggak bisa keluar, beresin Legonya gitu loh. Ya, terus mau makan, aku mau makan. Nggak bisa, nggak boleh makan, beresin Legonya gitu loh. Nanti setelah makan beresinnya, nggak bisa. Di rumah ini harus bertahap, tersusun gitu loh. Kalau minum doang boleh kan sebentar gitu ya. Aku cuma minum kok, nanti udah minum beresin. Boleh kalau yang itu ya. Ternyata ya udah, aku mau tiduran aja, nggak mau ngapa-ngapain. Kalau Dede nggak mau beresin, masuk kamar, kebebasan dicabut. Dede boleh keluar kamar sampai mau beresin Lego. Jadi 4 jam di kamar nggak mau beresin Lego, nggak bisa keluar kamar. Pasti keluar. Abah, anak saya nyaman, Abah di kamar malah tidur. Saya mau nanya, anak-anak kita kira betah di kamar berapa jam? 2 hari 2 malam? Nggak mungkin. Dia boleh keluar kamar kalau untuk ke WC doang. Tapi di luar itu, aku mau makan, nggak bisa. Mau beresin Lego nggak? Gitu loh. Nanti apa kalau anak saya marah jerat-jerit gimana? Ya biarin aja, kan tadi udah bilang. Kalau dikasih konsekuensi anak kita nggak nyaman malah bagus kan? Berarti tandanya ngefek. Tandanya apa?